Mukarramul Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Rifa'i Adam LCMA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qala ta'ala ayyadha wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Darul Khair. Semoga kita yang hadir semuanya dicatat oleh Allah min ahlil khair. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abdul Bari MA yang luar biasa. Kalau beliau ini cucu dari ulama besar di Menteng Atas. Namanya Kiai Haji Ahmad Junaidi, di mana beliau saya belum pernah ketemu, tapi namanya tidak asing. Beliau sering datang ke wilayah saya di Kebon Nanas. Kenapa? Karena di Kebon Nanas itu beliau banyak bermudzakarah dengan ulama-ulama di sana. Di antaranya adalah saya punya kakek almarhum al-maghfurlah muallif Kiai Haji Sabdullah bin Haji Ma'in, dan kakek saya juga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Salam bin Haji Ma'in, serta segenap ulama-ulama di sana. Dan baru enggak kalau beliau adalah cucu. Ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan Akhin al-Fadil Kiai Haji Abdul Bari MA, Allah sehatkan badannya, dilapangkan hatinya, dimurahkan rezekinya, diberikan ilmu bermanfaat dan juga manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhin al-Fadil Ketua Musalla Darul Khair yang baru saja dilantik, Akhin al-Mahbub Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf, kita doakan semoga di tangan beliau Darul Khair semakin makmur, semakin syiar, bukan saja taklimnya tapi juga gurunya juga makmur, juga jamaahnya semakin makmur. Alhamdulillah, kita doain semoga Haji Yusuf banyak duit. Mau Haji Yusuf ya? Iya, kalau beliau banyak duit, Ustaz pasti kebagian. Amin. Jamaah juga alhamdulillah. Juga qori kita Al-Ustaz Rian Indrawan yang kita doakan semoga Allah sehatkan badannya, dilapangkan hatinya. Berikut dengan tim hadratnya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis tambah barokah karena dihadiri oleh cucu dari wali kutub kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman
bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sahibu Kuita. Mau dengar gak cerita tentang beliau? Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun 1960, tolong catat tahunnya. Saat itu PKI lagi gencar-gencarnya ngebunuhin ulama. Banyak ulama-ulama NU di Jawa Timur, di Jawa Tengah dibantai, dibunuh dengan cara diculik. Kemudian dibunuh. Bahkan di antaranya Gubernur Jawa Timur Pak Suryo diculik, dibuang jasadnya sampai ke Ngawi. Mungkin kalau kita jalan tuh lewat di Ngawi itu ada patung di situ. Gubernur Jawa Timur yang memang pro dengan Nahdlatul Ulama, PKI hidup. Makanya kalau nggak ada nama NU berarti ada situ. Ya Rabbana, kan begitu. Ya. Kemudian satu saat ada seorang ulama NU namanya Kiai Haji Ali Mansur. Beliau cucu dari Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember. Satu malam beliau nggak bisa tidur lantaran merenungkan nih, kalau begini ulama diculik, ulama dibunuh, lama-lama ulama habis. Ulama habis, otomatis taklim sepi. Taklim senang taklim itu. Habis ulama diculik-culikin, habis ulama dibantai, habis ulama dibunuh. Akhirnya Kiai Haji Ali Mansur nggak bisa tidur ke malam. Diambil kertas dengan sendirinya, tangannya seakan ada yang nuntut, menulis bait-bait syair. Kemudian ketika sudah capek ditaruh. Esok malam dia tidur mimpi ada pasukan kuda berjubah putih mengepung dia punya rumah. Dia bingung, ini pasukan jubah putih. Terbangun lagi, dia lanjutkan lagi tulisan syair tersebut. Besoknya Yaumul Khamis itu dia punya tetangga pada datang pagi. Tetangga datang, ada yang bawain beras, ada yang bawain telur, ada yang bawain daging, sayur, buah, segala macam. Kemudian masak. Ki Haji Ali Mansur bingung sama mengawini. Datang berbondong-bondong. Ya, nggak ada hajat, la haul, wala pernikahan nggak ada. Tapi datang bantuan orang. Beras berkarung-karung, telur, ibu segala macam. Rame-rame masyarakat masak. Bingung ini wajar. Yang jelas masyarakat masak karena nanti bakal ada acara. Pagi mereka mengolah, pagi mereka masak. Tepat ketika dikumandangkan adzan zuhur, datang serombongan ulama berjubah putih. Ini di Jember dipimpin oleh Habibul Al-Mahbub Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Tuh yang pimpin tahun 1960. Apaan tuh dari Kuita kan? Ya. Datang ke Jember ke tempat Kiai Haji Ali Mansur. Kemudian duduk, wah silakan. Ya. Bahasanya Habib Ali orang mulia, orang hebat, yang undang siapa? Kok tiba-tiba datang bikin maulid kagak, bikin haul kagak, bikin pernikahan kagak, kok tiba-tiba ulama? Kalau dari Jakarta
Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, atau Habib Ali Bungur panggilannya, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jeddah. Dan di belakangnya para habaib yang lain, para ulama-ulama yang lain. Dipersilakan duduk, dipersilakan makan, selesai makan. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang selaku kalau bahasa kita nih pimpinan rombongan. Ditanya, Yai Ali Mansur, mana coret-coretan syair yang ente bikin semalam? Kaget dia. Ya, bahasa kita jangankan orang luar, bininya nggak tahu. Dia nulis apaan semalam, paham nggak? Bininya, jadi dari Kuitang bisa tahu. HP belum? Siapa yang tahu? Jangankan kata pembantu, anak bininya yang satu kamar nggak tahu apa yang dia tulis malam. Mana coret-coretan salawat yang ente bikin semalam, aneh mau lihat. Coretan apaan dia? Yang dua malam itu coret-coret, mana lembarnya? Inilah kewaliannya seorang Habib Ali. Dikasih, ya. Ketika dikasih, ternyata itu adalah coret-coretan sholat bait-bait. Ya. Kemudian dikatakan, wahai Ali Mansur, yang datang dalam mimpi pasukan kuda dengan jubah, itulah pasukan Badar. Dan sholawat ini aku namai dengan sholawat Badar. Yang namai sholawat Badar siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Disuruh ke Ali Mansur baca, dibaca sholawat itu. Ya. Kemudian Habib Ali mengatakan, wahai para ulama, kaum muslimin, mari kita lawan PKI dengan sholawat Badar. Ya, sampai akhirnya Kiai Ali Mansur diundang ke majelis Kuitang untuk membacakan sholawat Badar. Dipimpin langsung ke Ali Kuitang, gemuruh masyarakat membaca sholawat sekian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya baca Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Yang kedua, ini kisah yang kedua. Ketika ceritain Kiai Habib Ali Kuitang aja deh. Yang kedua, yang saya dapat bahwasanya satu saat
Allah yarham Al-Habib Ali Kuitang ini pulang dari satu majelis. Kemudian sudah agak larut, beliau ingin istirahat. Tiba-tiba rumahnya diketuk orang. Assalamualaikum Habib, Assalamualaikum Habib. Kemudian dibuka oleh istrinya. Ya, panggilannya Umi. Kenapa? Umi minta tolong, ada Habib. Ada, tapi Habib lagi istirahat. Ya, tolong kami lagi bikin maulid. Mubalik yang diundang nggak datang. Jamaah udah ngumpul. Takut kami dilemparin botol. Lantaran spanduknya gede. Ceramah kita taunya nggak datang. Ya, takut jamaah, takut hadirin kecewa. Perlu banget. Ya, Habib itu menyampaikan apa? Sedikit tausiah. Ya, iya tapi Habib baru pulang mau istirahat. Dari dalam teriak, Umi tunggu sebentar, Abah lagi pakai baju. Cintanya kepada akhirnya Habib pakai jubah, pakai imamah berangkat. Di mana? Bekasi. Jauh. Udah jam 11 saat itu. Berangkat. Ya. Begitu beliau yang kasih tausiah, jamaah luar biasa. Artinya, biarin mau balik gak datang. Yang penting Habib Ali yang datang. Coba. Ya. Yang diundang perunggu, yang datang emas. Alhamdulillah. Emas yang datang, siapa yang gak kepengen? Allah Akbar. Beliau menyampaikan tausiah segala macam. Selesai tausiah diri orang Bekasi. Dikasih makan, makannya belut goreng. Oh belut. Apa tuh? Lindung ya. Beliau gak doyan. Tapi gak kepengen nyakitin orang. Beliau katakan, maaf Bapak, ini belut kesukaan saya paling doyan sama belut. Umi di rumah juga doyan. Saya kalau makan sendiri ingat Umi. Boleh gak saya makan sama Umi di rumah? Ya Rabbana. Boleh dibungkus. Bawa pulang. Ya, bawa pulang. Selesai orang itu ngantar pulang, Umi nanya, apaan Mbak? Belut. Enggak ada. Kasih orang di luar. Kira enggak? Selesai. Besok jam 10 yang semalam undang datang bawa ember. Apaan tuh? Belut. Kenapa? Habib doyan belut. Seember dibawain. Allahu Akbar. Ini masalah. Ya, cintanya kepada umat luar biasa. Ya. Cerita keberapa nih? 2, ketiga. Ini di bulan suci Ramadan. Allah yarham Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habis di Kuwait. Saat itu keluar rumah hendak salat zuhur di masjid dia. Berangkat ya. Begitu baru 2 langkah ada yang teriak, bisa minta kain? Saya pengen sholat gak punya kain. Ya, akhirnya baik terus tanya Umi, ada kain kan? Ya, Pak, lagi dicuci semua. Ada. Itu kain yang lagi dipakai itu. Dilipat, dipakai kain yang batik punya Uminya. Paham nggak? Saking apa itu? Nggak ada lagi kain. Dikasih, nih, sholat ya, ya berangkat ke masjid, dikasih kain tuh. Dipakai kain apa? Kain batik. Sama juga kain batik. Ya. Kemudian selesai sholat zuhur, pulang. Tapi rumah ada datang. Kain taruh di mana? Taruh di mana? Apa? Ada kan satu kontainer. Allah Akbar. Nyumbangnya 1, dapatnya Allah. Itulah balasan Allah ikhlasnya luar biasa.
Makanya kalau dari ulama, maaf, datang ke ulama-ulama kita, ya, kalau dikasih yang baru jangan mau, minta yang apa? Kenapa? Berkah di situ. Tapi kalau kasih guru yang baru, masa kasih guru dipakai? Kurang ajar tak? Tapi kalau dari guru minta yang guru ngasih kita sorban, guru ngasih kita baju, guru ngasih kita kain, yang second ambil, karena di situ berkahnya di situ. Maksud yang baru dong, bego. Paham? Minta yang apa? Second. Allah yarham. Saya punya guru, Syekhina wa murabbi ruhina mu'allim Anwar Bekasi. Ketika dia meninggal, keluarganya nggak siap. Keluarganya nggak siap. Orang datang bukan sekedar takziah, diborong itu lemari, yang ngambil kainnya, yang ngambil sorbannya, yang ngambil jubahnya. Ya Allah, keluarga nggak siap. Habis sebegitunya tabarukan ngerampok. Paham? Jadi jangan ngambil begitu. Kalau dikasih, alhamdulillah. Ini masrul. Terkadang ada ulama-ulama kita sini, halo pakai nih, sini nih, halo pakai nih. Alhamdulillah, kena. Ya. Sampai-sampai saya punya kawan, karena Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf senang kepada orang itu, dikasih kopiahnya. Ya. Habib Ali ada satu acara, dijemput sama dia. Dari mulai sebelum maghrib, dari mulai taklim, satu maulid, ke maulid berikutnya, sampai pulang jam 1 malam. Ini orang setia banget. Ya, awalnya ngejemput karena dibikin maulid. Supaya Habib Ali dijemput dari sebelum maghrib. Dibilang sebelum maghrib ada taklim dulu. Ya Beb. Habis taklim, pada isya taklim lagi. Ya Beb. Baru setelah itu datang ke acara maulid. Ternyata malam itu ada 3 maulid dia. Diikut. Ya. Begitu turun Habib Ali As-Segaf, mau masuk rumah, dibuka kopiahnya. Nih, buat ente. Ya Allah. Masuk ke dalam rumah nggak pakai kopiah, buat ente. Berkah Allah. Ya Rabbana. Sampai gini hari dibaca. Ya. Diunjukin Ustaz ini langsung dari Habib Ali As-Segaf, dikasihkan. Ini kita apa? Ya. Padahal pada yang baru bisa sekarung, tapi nggak bekas palanya. Ini berkahnya. Ya, ini masalah hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian kisah yang terakhir, terakhir nih. Terakhir, saya punya tetangga, Allah yarham, Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Abbas. Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Abbas. Kakek daripada Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Habib bin Abdullah bin Salim Al-Abbas, itu tetangga. Di mana kakeknya ini, Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Abbas, tiap hari Ahad pagi gak pernah absen. Selalu dia meskipun usianya udah apa? Lanjut 90 tahun. Tetap ya, dengan sisa tenaga tidak datang hari Ahad pagi. Satu saat badannya udah lemah, sakit, batuk-batuk. Anaknya, putranya, Allah yarham, Al-Habib Muhammad Al-Baqi, ayah daripada Habib Hud, mengatakan, Abah istirahat dulu. Hari ini Abah enggak usah kita. Ya. Kemudian dengan nada emosi mengatakan, lo jangan ngelarang gue begitu. Ya. Pokoknya sampai kapanpun gue harus. Lo nggak tahu. Ya. Kenapa? Kita itu Habib Ali selalu hadir. Habib Ali bin Abdurrahman selalu hadir. Saya malu kalau sampai beliau hadir, saya nggak ada. Malu, ditegur. Antum kemana nggak datang? Tumben nggak masuk ke majelis aneh, kenapa? Orang yang hadir ke majelis taklim Kuitang Ahad pagi ditandain Habib Ali. Kenapa beliaunya hadir? Ditandain siapa
Allah yarham putranya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ketika beliau memimpin setelah ayahandanya meninggal, datang kabar Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember kepengen datang hari Ahad pagi. Tentu kudu ada persiapan hidangan. Bingung gak punya duit, mau ngasih hidangan apa? Dilapor Abah, Habib Saleh Tanggul mau datang, sementara kita nggak punya makanan, tolong Abah. Begitu. Akhirnya datang yang bawain beras, yang bawain daging, yang bawain ini segala macam. Ditanya, dari mana Pak? Saya sama Habib Ali kita disuruh bawa kemari. Ya. Begitu Habib Saleh datang, selesai ngasih tausiah, selesai doa, makan. Apa kata beliau? Ini nasi, ini hidangan dari Habib Ali kita. Ini masalah. Jadi majelis taklim kita nggak sembarang. Itu majelis taklim pertama di ibu kota DKI. Dari majelis taklim Kuitang lahir majelis taklim Al-Haddad di Condet, lahir majelis taklim Asy-Syafi'iyah Bali Matraman, dan lahir majelis-majelis taklim yang lainnya. Sumbernya dari Kuitang. Di zaman Belanda beliau pernah ditangkap lantaran mengibarkan bendera merah putih. Oleh Belanda ditangkap di penjara daerah Selipi. Ini penuturan Habib Ali Assegar. Ditaruh di Selipi, itu Selipi penjara bawah tanah yang tidak kelihatan matahari. Di dalamnya ada preman yang galak. Siapa yang masuk gak lama bakal apa? Mati. Itu preman makanannya daging manusia. Galak luar biasa. Habib Ali dimasukin penjara bawah tanah. Di dalamnya ada preman yang beliau duduk, beliau masuk, preman beliau duduk, beliau segini. Begitu preman bangkok, ada orang berjubah. Ya, dibosan itu apa? Pakai datang ke sini nyerahin nyawa. Dideketin. Begitu dideketin, sirnya nampak. Itu preman gak berdaya. Dia diem tempat. Diem. Ada alih tanya. Dia diem. Assalamualaikum. Dia diem. Assalamualaikum. Di tempat baru. Sirnya ada. Akhirnya dia belajar sholat, dia belajar wudhu, dia belajar Quran sampai keluar. Begitu keluar bersama ini preman terus hadir tiap hari Ahad pagi. Bahkan saking sayang Nabi Ali duduk di antara para habaib. Sampai begitu beliau meninggal pesan kepada anaknya Habib Muhammad. Muhammad, ini anak adalah kalau bahasa kita nih anak murid. Tolong dihormati. Tepatnya di sini. Ya, Pak. Sampai akhirnya Habib Ali menikah. Ini orang terus ngaji, muhibbin, nggak pernah meninggalkan majelis itu. Kemudian satu saat ini orang nggak datang. Allah yarham Habib Muhammad tenang baru sekali. Akhirnya minggu kedua nggak datang. Minggu ketiga nggak datang, akhirnya dilacak. Gimana rupanya? Tidak datang. Apa yang terjadi? Oh, ternyata beliau 3 kali nggak datang lagi ya. Sampai akhirnya dia didoakan dalam hijab, pulang Allah yang lebih paham. Dapat 1 minggu berikutnya datang. Ya anaknya, tolong di rumah. Kenapa? Kayaknya ayah lagi sakit. Kemudian ketika itulah sang preman mengatakan, Abah datang ngejemput. Abah datang. Abah itu dia datang. Akhirnya dengan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, maka orang itu pun meninggal dunia.
dalam keadaan husnul Habib Muhammad yang mimpin langsung salatul jenazah. Ini kalau di Muhyiddin begitu. Ya. Maka Habib Ali pernah mengatakan, siapa yang datang ke majlis 2 hari Ahad pagi tergantung apa. Kalau niatnya pengen kaya, Allah. Niatnya pengen dapat jodoh, Allah kasih jodoh. Niatnya pengen berkah, Allah kasih. Niatnya pengen ilmu, Allah kasih ilmu. Tergantung nih, Pak. Oleh karenanya, kalau ada jamaah sekalian yang aktif di majlis hari Ahad pagi, tolong luruskan nih niat kita. Satu, kita niat apa? Nyari barokah. Itu aja. Kalau barokah dapat, yang lain pun akan apa? Akan dapat. Kalau barokah dapat, ilmu dapat. Harta dapat. Jodoh, alhamdulillah dapat. Ya. Oleh karenanya kita bersyukur di malam hari ini kita dihadiri, kita dikunjungi, kita didatangi oleh dzurriyyah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dzurriyyah daripada sahibul kutub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Oleh karenanya ketika nanti beliau akan tausiah atau menyampaikan doa, maka aminkanlah dengan khusyuk, dengan tenang. Jangan ada yang bicara, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Aminkan doa beliau. Kenapa? Karena doa beliau ijabah oleh Allah. Inilah sekali lagi saya katakan balasan dari Allah. Setelah kemarin kita diapain? Nih balasannya langsung dihadiri oleh cucu penyusun kitab Maulid Sibtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan majlis kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya sehat wal afiat, jamaahnya sehat wal afiat, jamaah sehat wal afiat, dan semoga apa hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikianlah yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.